Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita karunia dan nikmat yang sangat banyak. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, melalui mimbar ini khatib berwasiat kepada diri dan pada seluruh jamaah, marilah kita dengan sungguh dan tekad yang kuat untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa itulah harta dan milik kita yang paling mahal. Salah satu dari ciri orang yang bertakwa itu adalah dia senantiasa selalu mengevaluasi diri. Karena evaluasi terhadap diri adalah merupakan kunci dari kebaikan seseorang. Karena itu evaluasi diri ini atau sering diistilahkan dengan muhasabah adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di dalam ayat yang telah khatib baca dalam surat Al-'Asr. Dalam surat Al-Hasr ini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad.
Dan hendaknya masing-masing diri, nafsun, masing-masing diri mengevaluasi apa yang telah dilakukan untuk menjadi bekal persiapan dalam merencanakan program dan kerja yang akan datang. Lihat, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dan diulangi lagi oleh Allah, wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari-hari ini kita berada di penghujung tahun Masehi tahun 2022, dan insya Allah kita akan memasuki tahun Masehi 2023. Bagi kita, bagi kaum muslimin, bagi orang-orang beriman, pergantian waktu apalagi ritme 1 tahunan tentu sangat berarti. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap kita dalam hal memasuki waktu-waktu baru adalah perintah untuk senantiasa muhasabah. Allah menegaskan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ada 3 dimensi waktu. Wal tanzur, kita disuruh melihat masa yang lampau. Nafsum ma, kemudian Allah menyuruh kita untuk mensyukuri waktu yang saat ini kita jalani sebagai karunia. Lighad yang berarti esok. Kita memang hidup di 3 waktu itu. Yang lalu sudah berlalu, sudah lewat. Bagi waktu yang sudah lewat, bagi kita adalah menjadi sarana untuk evaluasi. Yang saat ini kita jalani, inilah milik kita. Begitu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, inilah waktu yang kita miliki untuk dapat memaksimalkan apa yang Allah berikan berupa kesempatan hari ini. Kemudian lihat yang akan datang. Walaupun yang akan datang ini belum tentu milik kita, tapi Islam, Allah menyuruh kita untuk mempersiapkan dengan baik. Tentu belajar dari waktu yang kita lewati dan kondisi saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain perintah untuk muhasabah ini banyak kita temui di dalam Al-Quran, ayat-ayat Allah. Perintah untuk muhasabah ini juga merupakan anjuran dari Rasulullah dan para sahabat. Orang-orang yang saleh selalu menganjurkan untuk banyak muhasabah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Al-Qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pandai, kata Rasulullah, adalah yaitu orang yang selalu menghisap dirinya, mengevaluasi dirinya, dan mempersiapkan amal untuk hari setelah kehidupan, hari kematian. Sementara wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Sementara orang yang lemah, orang yang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan hanya berangan-angan dalam hidupnya. Rasulullah memberikan semacam kriteria bahwa orang yang cerdas, orang yang pandai itu 2 cirinya. Orang yang senantiasa mengevaluasi, memuhasabah dirinya sendiri dan selalu memprioritaskan amal-amal untuk hari esok, untuk hari setelah kematian.
setelah kehidupannya itu hari kematian. Karena itulah kehidupan yang selamanya. Demikian juga ucapan terkenal dari seorang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ucapan yang sangat terkenal, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah dirimu, hisablah diri kalian, introspeksilah diri kalian sebelum kalian dihisab. Karena kata beliau, sesungguhnya mereka yang pandai menghisab ketika sekarang ini, insya Allah akan diringankan oleh Allah pada saat hisab di yaumil qiyamah. Al-Quran, Rasulullah dan para sahabat salafus saleh membiasakan ini. Karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, tentu saja perintah untuk mengevaluasi diri ini menjadi sangat penting. Setidaknya ada 5 hal mengapa penting mengevaluasi diri ini. Yang pertama adalah bahwa muhasabah, evaluasi diri ini adalah menjadi wahana untuk mengoreksi terhadap diri kita masing-masing. Kita memang harus punya waktu. Kadang-kadang rutinitas kehidupan dengan alasan tugas dan semuanya seharusnya tidaklah melupakan dirinya sendiri, bahwa diri ini harus mengintrospeksi, harus diintrospeksi. Karena itu apa? Karena memang setiap diri ini akan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Artinya kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah ini adalah pribadi, diri, individu, bukan bersama-sama. Karena itu sering dengan alasan kebersamaan lalu orang melakukan perbuatan yang tidak baik dengan alasan ada ditanggung bersama. Tidak, hadirin. Pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah pertanggungjawaban individu. Allah berfirman, "Al-yawma nahtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini mulut-mulut terkunci, tidak bisa berbicara. Dan yang bisa bicara hanya tangan, dan yang menjadi saksi adalah kaki-kaki kita ini. Itulah hari yang sangat menakutkan dan pasti akan dilewati. Jadi mengoreksi perjalanan hidup, apakah tahun kemarin, tahun ini lebih banyak baiknya ataukah lebih banyak buruknya? Lebih banyak kemanfaatan, lebih banyak manfaat, ataukah lebih banyak mudarat dalam kehidupan kita tahun ini? Ini adalah sarana untuk introspeksi. Kemudian yang kedua, hadirin, bahwa muhasabah itu juga menjadi sarana untuk memperbaiki diri. Karena itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengajak kita untuk menjadikan dan memperbanyak bekal. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab." Perbanyaklah oleh kalian bekal, tapi ingat, sebaik-baik bekal itu bekal takwa. Wattaquni ya ulil albab. Karena itu bertakwalah, wahai orang-orang yang berakal. Kembali, ini perintah dari Allah kepada orang yang berakal. Orang yang berakal akan memperbanyak bekal. Tapi bekal yang paling baik adalah bekal takwa. Semua bekal yang dapat meningkatkan ketakwaan. Karena takwa itulah sebetulnya bekal yang abadi. Abadi. Karena takwa itu yang akan kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian muhasabah juga menjadi wahana untuk mawas diri. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu meningkatkan ketaatan. Kalimat juga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ada kalimat yang menarik ini, takwa yang sebenar-benarnya, bukan takwa sembarangan. Ketika ayat ini turun, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau kami ini sudah termasuk takwa yang sebenar-benarnya atau bukan?" Rasulullah tidak bisa menjawab langsung. Tidak lama kemudian turunlah ayat, "Wattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kamu kepada Allah dengan segenap kekuatanmu. Rasulullah ingin mengatakan kepada sahabat ini bahwa ketakwaan itu dinamis. Tidak ada takwa itu kemudian maksimal dan selesai. Tidak, hadirin. Sehingga sampai para sahabat bertanya, apakah kami ini sudah bertakwa yang sebenar-benarnya? Tentu Rasulullah ingin menjelaskan, kalau sahabat saja belum ditanya, belum dikatakan takwa yang sebenar-benarnya, lalu takwa yang seperti apa lagi? Dan kalau memang para sahabat itu sudah tergolong takwa yang sebenar-benarnya, mengapa ada perintah untuk bertakwa yang sebenar-benarnya? Karena itu ayat wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah dengan segenap tenaga. Ini artinya ketakwaan itu harus terus kita maintain, kita pelihara, kita tingkatkan. Kemudian muhasabah ini juga yang keempat, menjadi sarana untuk memperkuat komitmen diri kita agar kita selalu lebih baik. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maqbulun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun." Hadis sahih riwayat Hakim, yang artinya siapa saja yang hari ini lebih baik amalnya dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Siapa saja yang hari ini amalnya sama dengan hari kemarin, dia tergolong orang yang merugi. Dan siapa saja yang hari ini amalnya lebih buruk dari kemarin, maka ia tergolong orang yang celaka. Di dalam hadis dikatakan orang yang terlaknat. Bagaimana Islam, agama ini mendorong agar kita selalu lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Harus ada delta, harus ada tambahan, harus ada peningkatan, apapun itu dalam hal kebaikan. Dan yang kelima, hadirin, mengapa muhasabah ini penting? Karena muhasabah ini juga menjadi wahana kita untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita semua harus bersyukur kepada Allah bahwa kita telah sampai di penutup tahun 2022 ini. Betapa banyak sahabat, kerabat dekat, keluarga yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur karena masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri. Inilah muhasabah, itu bisa menjadi sarana kita untuk bersyukur. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji pasti kami akan tambahkan dengan nikmat-nikmat kepadamu. Tapi wala in kafartum, jika kamu kufur, mendustai atas nikmat-nikmat Allah, Allah hanya mengatakan sesungguhnya azabku sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang harus kita muhasabah? Apa yang harus kita evaluasi? Ada 4 hal yang harus selalu kita evaluasi. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr." Demi waktu, demi masa,
Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu semuanya rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus shalihat, yang kedua orang-orang yang beramal soleh. Wa tawassaw bil haqq, orang-orang yang saling menasehati kepada kebenaran. Dan yang keempat adalah wa tawassaw bis sabr, mereka yang saling nasihat menasihati untuk kesabaran. Ada 4 substansi penting yang harus selalu kita evaluasi. Pertama adalah keimanan. Bagaimana sih keimanan kita ini? Naik apa turun? Karena iman itu hadirin tidak seperti emas. Kalau emas itu yang namanya emas sampai sekarang dan kapanpun tidak akan berubah. Emas berubah menjadi tembaga misalnya. Tidak. Tapi iman itu seperti tanaman, seperti benih. Dia bisa tumbuh, subur, bisa tumbuh kurus, dan bahkan bisa mati. Al-imanu yazidu wa yanqus, kata Allah atau Rasulullah. Iman itu bisa naik dan bisa turun. Wa yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Ciri keimanan kita sedang naik ketika kita semakin taat kepada Allah, dan iman kita sedang menurun kalau kita terlena dalam perbuatan dosa dan maksiat. Mudah untuk mengukurnya. Tapi ini substansi penting. Kenapa? Karena ayat ini, ayat wal asri ini adalah ayat tentang prinsip dari kehidupan. Yang kedua yang harus kita perbaiki adalah yaitu amal soleh. Karena iman saja tidak cukup. Iman itu membutuhkan bukti. Apa buktinya? Yaitu amal soleh. Ini substansi penting kedua yang harus selalu kita muhasabah. Apakah kehidupan kita ini telah menjadi sarana untuk beramal soleh, ataukah sebaliknya? Ini yang harus kita evaluasi. Kemudian yang ketiga, iman, amal soleh. Ternyata iman dan amal soleh saja tidak cukup. Tapi yang dikatakan orang yang beruntung kalau dia watawasau bil haq, mereka yang saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Ini lebih merupakan tanggung jawab sosial kita untuk ikut memperbaiki umat. Kewajiban dan komitmen serta substansi penting adalah apakah hidup kita ini telah menjadi bagian dalam rangka untuk menyebarkan kebenaran, ataukah kita ini malah menjadi sarana menyebarkan keburukan, fitnah. Ini hati-hati hadirin. Karena itu Allah mengingatkan bahwa orang yang beruntung bukan hanya iman dan amal soleh saja, tapi watawasau bil haq, mereka yang senantiasa berkomitmen untuk menyebarkan kebenaran. Ini tanggung jawab sosial, bahwa setiap muslim adalah menjadi bagian. Kita semua punya tanggung jawab untuk ikut memperbaiki diri kita, memperbaiki saudara kita, memperbaiki keluarga kita. Mari kita sebarkan terus kebenaran, sedikit apapun, sekecil apapun, kalau itu kebenaran harus kita sebarkan. Agar apa hadirin? Kalau setiap muslim menyampaikan kebenaran, maka kebenaran itu akan menjadi mainstream dalam kehidupan masyarakat. Sehingga ketika ada ide-ide yang bertentangan dengan Islam, otomatis masyarakat akan menolaknya. Kita masih melihat di tahun-tahun ini begitu banyak ide-ide yang atau pemikiran-pemikiran yang jauh dari Islam, bahkan jauh dari karakter kita sebagai bangsa Indonesia yang ramah, yang menegakkan kebaikan, masih berkembang di tengah-tengah masyarakat. Bahkan banyak pengikutnya lagi. Ini berarti watawasau bil haq di tengah-tengah masyarakat belum berjalan dengan maksimal. Ketika kebenaran menjadi mainstream di dalam masyarakat, maka ketika ada ide-ide yang buruk akan asing masyarakat ini, bukan malah mendapat sambutan. Ini adalah tanggung jawab kita semua orang-orang yang beriman kalau kita ingin beruntung. Dan yang keempat, ternyata dalam ayat ini
bahwa beriman, beramal soleh, wa tawassaw bil haq belum menjamin orang beruntung, kecuali ditambah dengan yang keempat, wa tawassaw bis sabr. Kita harus menjadi bagian untuk saling menguatkan, untuk saling menasihati dalam kesabaran. Karena iman, amal soleh dan menyampaikan kebenaran tidak mungkin dapat berjalan kalau kita tidak memiliki kesabaran. Apa sih kesabaran itu? Di dalam Al-Quran dikatakan, yang dikatakan sabar itu adalah orang yang tahan uji, orang yang istiqomah, orang yang komitmen, orang yang tahan banting di dalam menyampaikan kebenaran, tidak mudah putus asa dalam menyampaikan kebenaran. Sering di tengah-tengah masyarakat itu begini, Pak Munif, saya kalau ingin menyampaikan kebenaran, padahal saya belum tentu benar gitu, jadi saya nggak mau menyampaikan kebenaran. Kalau ada kata-kata seperti ini, berarti setan telah menggoda kita. Hanya karena kita takut menyampaikan kebenaran, karena kita belum melaksanakan kebenaran itu. Ini adalah cara-cara, hadirin, bagaimana setan mengganggu kita agar kita tidak menyampaikan kebenaran. Karena itu mari kita saling menguatkan diri untuk berkomitmen di dalam 4 hal ini. Semoga Allah SWT menjadikan waktu kita waktu yang beruntung, waktu yang sukses. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahilladzi an'ama al-islam, alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وارزقنا فإنك خير الرازقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
illallah